Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita yang lalu terkait mengenai rafa. Ini pada pembahasan khususnya pada kesempatan kali ini kita membahas tentang kapan isim itu dibaca rafa. Jadi yang lalu kita sudah lewati dua. Yang pertama ketika isim itu terletak di awal kalimat, itu disebut dengan mubtada. Yang kedua ketika isim itu berfungsi sebagai penjelas bagi mubtada disebut dengan khabar. Kemudian untuk saat ini kita masuk kepada bagian ketiga, kapan isim itu dibaca rafa. Yang ketiga, inilah pembahasan kita. Yang ketiga yaitu ketika isim itu berfungsi sebagai subjek. Ketika isim itu berfungsi sebagai subjek atau pelaku perbuatan. Ketika isim itu berfungsi sebagai subjek atau pelaku perbuatan yang letaknya setelah fi'il. Yang letaknya setelah fi'il disebut fa'il. Jadi fa'il artinya isim yang berfungsi sebagai subjek atau pelaku perbuatan yang letaknya setelah fi'il, itu arti fa'il. Jadi pembahasan kita untuk saat ini kajiannya tentang fa'il. Baik, contoh. Misalnya contohnya daraba. Kita pembahasannya khusus fokus kepada fa'il. Jadi apa barisnya? Yang pertama lihat dulu. Ini isim, fi'il atau huruf. Kalau kita lihat di sini ada tidak tanda isim? Tak ada. Tanda isim tak ada terdapat di situ. Kalau begitu dia bukan isim. Kemudian fi'ilkah dia? Coba lihat. Hurufnya ada 3, dha, ra, ba. Kalau 3 huruf, ini biasanya ciri-cirinya fi'il madhi. Maka kalau kita bariskan dia fi'il madhi, daraba. Daraba. Jadi kalau daraba berarti fi'il. Jadi ini fi'il. Daraba, fi'il. Kemudian maka kalau mau di-i'rab dia dapatlah ini dia fi'il madhi. Fi'il madhi. Nah, kalau dia ada fi'il itu pasti ada fa'il. Setiap ada mubtada pasti ada khabar. Itu kaidah yang lalu. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Antara dua ini apakah Zaid atau Al-Kalba yang menjadi fa'il? Maka kalau kita buat nanti Al-Kalba, maka tak cocok artinya. Bahasa anjing yang memperisi Zaid, kan begitu. Jadi kita buat Zaidun jadi fa'il. Kalau dia fa'il barisnya rafa, maka barisnya Zaidun. Bukan Zaidin, bukan Zaidan, tapi barisnya Zaidun. Kenapa kita bariskan tanwin, tidak kita bariskan kasrah? Zaidin misalnya dengan kasrah lain, atau Zaidan karena dia jadi fa'il. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Dia jadi fa'il, Zaidunnya jadi fa'il. Jadi apa tanda rafa'nya fa'il? Karena fa'il itu dia sama seperti mubtada khabar juga. Kajian kita yang lalu dia sama, barisnya juga rafa. Fa'il itu dirafa'kan. Apa tanda rafa'nya? Dhammah. Zaidun fa'il, tanda rafa'nya dhammah. Kenapa dia dhammah? Lihat si Zaid ini, apakah dia bentuknya isim mufrad atau musanna atau jamak? Maka jawabnya mufrad. Maka dia tanda rafa'nya dhammah karena dia disebutkan dia bentuknya mufrad. Jadi kalau kita i'rab fa'il marfu',
Fa'il itu dibaris rafa'kan. Jadi sama seperti i'rab mubtada khabar yang lalu. Fa'il marfu' bi. Pakai apa dia dhammah rafa'nya? Pakai dhammah, maka marfu' bid dhammah. Marfu' bid dhammah. Kenapa pakai dhammah? Li'annahu isim mufrad. Karena dia isim mufrad. Baik, untuk fi'il madhi kita cukupkan i'rabnya seperti itu saja, i'rab singkat karena kita fokusnya di fa'il. Jadi cukup kita buat i'rabnya fi'il madhi begitu saja. Jelas ini fi'il madhi. Jadi kalau mau i'rabnya khusus ada i'rab khusus mengenai fi'il madhi, fi'il mudhari ada i'rabnya khusus. Untuk sementara karena kita bukan fokus di situ, kajian kita tentang fa'il, jadi kita i'rabnya lebih dijelaskan untuk i'rab fa'il saja. Selanjutnya al-kalba ini jadi apa? Daraba Zaidun. Al-kalba ini apa? Si Zaid memukul. Apa yang dia pukul? Inilah yang dia pukul. Anjing ini kena pukul. Maka kalau dia yang kena pukul itu dalam bahasa Indonesia disebut sebagai objek. Jadi sasaran perbuatan. Jadi kalau dia dalam bahasa Arab dia disebut maf'ulun bih. Al-kalba, maf'ulun bih itu nasab, maka al-kalba. Tidak dibuat al-kalbi dan tidak juga al-kalbu karena dia nasab. Maka ini maf'ulun bih. Maf'ulun bih dia barisnya nasab. Untuk maf'ulun bih sekedar begini saja seperti ini, tidak kita i'rab seperti fa'il, cukup seperti ini saja karena kita belum sampai kajian tentang nasab. Kita masih kajian rafa', jadi yang lebih dijelaskan dulu untuk sementara. Untuk pertemuan kali ini cukup hanya di kajian fa'ilnya saja. Ini nanti ada penjelasan khusus ketika kita sampai kepada pembelajaran nasab, kajian tentang maf'ulun bih. Baik, daraba Zaidun al-kalba. Lebih bagusnya kita membacanya daraba Zaidunil kalba. Lebih bagus seperti itu. Karena sebetulnya alif ini tak ada baris. Cuma ini sekedar untuk mempermudah saja supaya mudah dibaca. Karena ini kita pembahasannya, kajiannya untuk pemula yang sama sekali belum paham nahwu sharaf. Kalau memang sudah paham itu sudah maklum barisnya. Daraba Zaidun al-kalba, sudah barisnya. Kalau lebih bagus bacaannya daraba Zaidunil kalba. Jadi ini sebetulnya tidak ada baris. Kenapa dibaca Zaidunil? Dari mana datang nunnya? Ini sekedar gambaran saja. Sebetulnya masuk ke tajwid ini sebetulnya. Zaidun. Kalau kita hurufkan dia, maka bunyinya sebetulnya Zaidun. Zaidun. Seperti ini. Zaidun. Kan baris mati. Al-kalba. Kalba. Al-kalba. Baik. Jadi kalau dia berjumpa, ini kan dua yang mati. Zaidun, sama dia bacaannya seperti Zaidun baris. Jadi kalau dia hurufkan ini sebetulnya nunnya mati. Zaidun bacaannya. Zaidun, bunyi nun mati terakhir. Inilah dia. Ketika kita lafazkan seperti inilah dia. Maka ketika dia sekali baca Zaidun, dibaca sekali baca langsung dengan al-kalba, maka kalau mau dibaca dia seperti ini Zaidun kalba, kan sulit, susah membacanya. Jadi dipilih baris yang paling ringan, yaitu baris bawah di sini. Jadi dibuang. Jadi bacaannya Zaidunil kalba, karena alif ini tak ada baris. Alif tak ada barisnya. Jadi Zaidunil kalba. Jadi kenapa ini dibarisi? Ini sekedar untuk mempermudah saja, untuk pemula supaya tidak bingung dalam membaca. Itu saja. Jadi bacanya seperti ini. Ini yang lebih bagus sekali baca. Daraba Zaidunil kalba. Baik, sekedar penjelasan saja. Maka nanti kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ada nanti di Al-Quran itu dia huruf nun
nun kecil, misal nun kecil seperti itu. Ada kadang seperti itu di Al-Quran, dan bahkan kadang nunnya dikasih baris bawah. Jadi kalaupun kita lihat di Al-Quran ada nun kecil, tak ada barisnya misalnya, barisnya tak ada, itu sudah pasti baris nunnya baris bawah. Zaidun nil, bisa seperti itu. Kalau di Al-Quran dicetakan Indonesia itu biasanya ada baris nunnya kecil di bawah. Jadi sudah mudah untuk mempermudah kita lah orang-orang awam ini untuk membaca Al-Quran supaya tidak salah. Itu sekedar cara membaca saja. Ini contoh yang pertama. Selanjutnya misal kita buat contoh yang kedua. Contohnya misalnya di sini kita buat Darabat Hindun. Ini fi'ilnya fi'il madhi, nun madhi. Jadi barisnya baris darabat itu barisnya. Dah fi'il madhi. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya hindun. Ini jadi fa'il. Setiap fa'il barisnya rafa. Apa tanda rafa'nya? Barisnya hindun. Tanda rafa'nya dhammah. Jadi sama seperti Zaid tadi juga dhammah. Tanda rafa'nya dhammah. Kenapa hindun ini tanda rafa'nya dhammah? Karena dia isim mufrad. Dia nama isim mufrad. Jadi orangnya fa'il marfu'un. Fa'il itu dibaris rafa'kan sama seperti mubtada khabar yang lalu. Fa'il juga sama marfu'. Marfu'nya pakai apa hindun? Dhammah. Ini dia dhammah. Maka buat fa'il marfu'un bil dhammah. Bil dhammah li'annahu, karena dia hindun ini bentuknya dia isim mufrad. Li'annahu isim mufrad. Oke. Selanjutnya ini barisnya al-kalba. Ini jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu nasab. Tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Itu nanti pembahasannya khusus tentang maf'ulun bih. Jadi kita fokus di fa'il. Baik, untuk melihat ini yang pertama yang mesti kita lihat ini, kalau dia fa'ilnya Zaidun ini kan laki-laki orangnya. Entahlah kalau ada mungkin Zaid pula perempuan. Biasanya Zaid itu laki-laki, mungkin Zaid perempuan. Zaidah mungkin lah, tapi Zaidun ini laki-laki. Secara umum laki-laki Zaid. Kalau Hindun perempuan, walaupun tidak pakai tamar buta, tapi perempuan. Allahu a'lam, mana tahu, saya pun tak tahu, mana mungkin ada mungkin Hindun laki-laki, tak tahu. Tapi secara umum Hindun perempuan lah itu orangnya. Dah, jadi Zaid laki-laki, fa'il, dia pelakunya, orangnya laki-laki. Hindun ini pelakunya juga, cuma dia orangnya perempuan sebagai fa'il dia. Jadi kalau dia fa'ilnya laki-laki muzakkar, maka fi'ilnya daraba. Fi'ilnya daraba. Daraba itu dhamir apa di dalam? Dhamirnya dhamir huwa. Daraba, darabu, wa mahum. Berarti daraba dhamirnya huwa. Di dalam ini dhamir huwa. Huwa itu untuk muzakkar, bukan untuk muannas, bukan untuk perempuan. Jadi huwa itu untuk muzakkar. Kalau dia untuk perempuan, dhamirnya bukan huwa, tapi dhamirnya hiya. Dah, daraba ini kenapa darabat? Karena fa'ilnya perempuan, muannas. Maka dipakailah darabat. Darabat itu dhamirnya apa di dalam? Di dalam dhamirnya hiya. Dhamirnya di dalam darabat ini hiya. Jadi darabu, darabat. Nah, itu dia. Wa hum hiya
Jadi di sini hiya tidak lagi dipakai huwa. Jadi disesuaikan dengan fa'il, makanya dibuat dorobat. Karena di sini fa'ilnya muzakkar, maka dorobat. Jangan dipakai dorobat, salah. Di sini juga fa'ilnya muannas, maka pakailah fi'ilnya yang sesuai dengan muannas, yakni dorobat. Pakai domirnya di sini domir hiya. Jadi ini masih ingat ulang pelajaran yang lalu mengenai tasrif, tasrif domir, tasrif fi'il madhi, mudhari juga mesti diingat. Dorobat. Jadi jangan dipakai doroba, salah ini. Kalau dipakai doroba, ini salah, fiilnya salah, tidak cocok. Karena fa'ilnya di sini muannas, maka sesuaikan dengan fiilnya. Fiil mesti mengikut dengan fa'il. Baik, ini contoh, dua contoh. Kita buat contoh berikutnya. Di sini kita buat. Misal contoh berikutnya, doroba Zaid kalau Doroba ini fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Dah, setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya ini fa'il. Setiap fa'il baris rafa. Ini apa barisnya? Zaidani. Zaidani. Setiap fa'il baris rafa. Zaidani. Apa tanda rafa di sini? Ada dhammah? Tak ada. Kasrah bukan tanda rafa. Apa alif? Alif lah. Alif itu tanda rafa. Fa'il marfu' bil alif. Fa'il Zaidani ini jadi fa'il, tanda rafa'nya alif. Kenapa dia tanda rafa'nya alif? Itu pertanyaan terakhir. Kenapa tanda rafa'nya alif? Li'annahu musanna, karena dia musanna. Fa'il marfu' bil alif. Li'annahu, karena dia Zaidani itu bentuknya musanna. Sudah, selanjutnya al-kalba ini dia jadi maf'ulun bih, penderita yang kena sasaran perbuatan. Maf'ulun bih itu barisan nasab. Dah, Zaidun, daraba Zaidun al-kalba, atau lebih bagusnya daraba Zaidani al-kalba, atau lebih bagusnya daraba Zaidani al-kalba. Mungkin sudah bisa lah dibaca tanpa dibarisi alif. Lebih bagus seperti itu. Daraba Zaidani al-kalba. Baik, selanjutnya misal kita buat contoh bagi dorobat sama. Ini fi'il madhi. Dah. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Ini dia jadi fa'il. Fa'il itu rafa, apa barisnya? Hindani. Dah. Setiap fa'il barisnya rafa. Hindani, apa tanda rafanya? Tanda rafanya alif. Sama seperti Zaidani. Kenapa alif? Karena dia musanna. Jadi i'rabnya fa'il marfu'un. Marfu' bi pakai apa ini? Tanda rafanya alif. Maka buat bil alif. Marfu' bil alif. Kenapa bil alif? Li'annahu, karena Hindani ini bentuknya musanna. Li'annahu musanna. Kemudian al-kalba ini jadi maf'ulun bih. Baik, kita buat contoh berikutnya. Misal
Daraba. Daraba apa tadi? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Kemudian setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Ini fa'il. Fa'il. Fa'il rafa apa garisnya? Zaiduna. Zaiduna dia jadi fa'il. Ya. Setiap fa'il baris rafa apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya ada dhammah? Tak ada. Ada alif? Tak ada. Ada waw? Waw ada. Berarti tanda rafa'nya waw. Karena tanda rafa itu ada 4. Dhammah, alif, waw, nun. Jadi dhammah tak ada. Alif juga tak ada. Waw ada. Kalau nun itu untuk fi'il. Fa'il, tanda rafa'nya waw. Kenapa tanda rafa'nya waw di sini? Zaiduna. Kenapa tanda rafa'nya waw? Apakah dia isim mufrad? Tidak. Musanna, musanna juga tidak. Maka jawabnya jamak muzakkar salim. Jadi i'rabnya fa'il marfu'un. Fa'il itu dibaris rafa'kan. Apa tanda rafa' Zaiduna? Waw. Berarti fa'il marfu' bil waw. Bil waw. Kenapa tanda rafa'nya waw? Li'annahu. Ini alasan. Li'annahu karena dia, maksudnya dia Zaiduna ini bentuknya jamak muzakkar salim. Li'annahu jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Baik. Kemudian berikutnya al-kalba. Ini jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun nasab, tanda nasabnya fathah. Baik, ini contoh muzakkar. Daraba Zaidun al-kalba. Daraba fi'il madhi, Zaiduna ini jadi fa'il. Fa'il itu baris rafa, maka dibuat marfu'. Apa tanda rafa'nya? Waw, maka dibuat bil waw. Kenapa pakai waw? Buat alasannya li'annahu. Karena Zaiduna ini jamak muzakkar salim. Kemudian al-kalba ini jadi maf'ul bih. Selanjutnya kita buat contoh berikutnya. Contoh misalnya darabat in al-kalba. Darabat hindatun al-kalba. Darabat ini fi'il. Fi'ilnya fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Kemudian setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Itu diingat kata kuncinya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya hindatun. Ini jadi fa'il. Fa'il. Setiap fa'il barisnya rafa'. Apa tanda rafa'nya hindatun? Dhammah, alif atau waw? Ada waw di situ? Tak ada. Alif? Ini? Alif atau dhammah? Dhammah ada juga. Alif atau dhammah? Maka kalau dia jamak muannas salim, ini dhammah. Tanda rafa'nya dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia jamak muannas salim. Apa tanda jamak muannasnya? Ada alif. Jangan salah. Jangan nanti tanda rafa'nya alif itu salah. Yang dapat tanda rafa' alif itu cuma satu saja. Apa dia? Musanna. Kalau jamak muannas salim tanda rafa'nya dhammah. Jadi fa'il hindatun ini jadi fa'il. Setiap fa'il barisnya rafa'. Dah marfu'un. Setiap fa'il itu barisnya rafa'. Apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya hindatun, tanda rafa'nya dhammah. Maka buat marfu'un bil dhammah. Baris rafa'kan dia dengan dhammah. Apa tanda rafa'nya? Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Alasannya li'annahu. Karena hindatun ini jamak muannas salim. Karena dia jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Nah, selanjutnya terakhir al-kalba. Ini jadi maf'ulun bih.
maf'ulun bih nasab dan nasabnya di sini fathah. Oke, sekali baca lebih bagusnya darabat hinda tunil. Hinda tunil kalba. Sama seperti yang di awal tadi. Hinda tunil kalba. Itu lebih bagus bacanya seperti itu. Ini sekedar untuk pemula saja, jadi barisnya seperti ini. Saya tuliskan baris alifnya. Darabat hindatun al-kalba. Itu boleh, cuma lebih bagus kalau bisa sekali baca darabat hindatun al-kalba. Baik, contoh selanjutnya. Misal kita buat pertama ini fi'il isim fi'il atau huruf, maka fi'ilnya fi'il madhi, barisnya akalat, fi'il madhi. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Apa? Fa'ilnya ini. Ini jadi fa'il. Setiap fa'il barisnya rafa. Apa barisnya? Kilabun. Rafa dia. Bukan kilabin, bukan kilabun. Dah? Fa'il baris rafa. Apa tanda rafanya? Ini dia dhammah tanda rafanya. Kenapa dia tanda rafanya dhammah? Jawabannya isim mufrad kah atau musanna atau jamak muzakkar, jamak muannas atau jamak taksir? Maka jawabannya jamak taksir. Kilabun itu jamak taksir. Jadi i'rabnya fa'il marfu'un. Marfu' bi dhammah. Marfu' bi dhammah li'annahu, karena dia kilabun ini bentuknya jamak taksir. Jamak taksir. Kemudian Allahumma ini jadi maf'ulun bih. Boleh sekali baca akalat kilabul lahma, boleh. Bagus sedikit. Afwan, akalat kilabunil lahma, seperti itu. Kalau dia sekali baca. Sama seperti yang di atas tadi. Daraba Zaidunil kalba. Baik, yang perlu kita lihat di sini, coba lihat ini akalat. Kenapa dia dipakaikan di sini akalat, bukan akala? Kenapa dipakai dia dhamirnya dhamir hiya, bukan dhamir huwa? Akala itu dhamir huwa. Kalau akalat ini dhamirnya di dalam dhamir hiya. Kenapa pakaikan dia fiilnya yang muannas? Karena fa'ilnya bentuknya jamak taksir. Jadi kalau dia fa'ilnya jamak taksir itu digolongkan kepada muannas. Jamak taksir itu digolongkan kepada muannas. Jadi makanya lah dipakai dia fi'ilnya fi'il yang berbentuk muannas. Dhamirnya dhamir hiya, bukan pakai huwa, bukan akala, tapi akalat. Contoh yang terakhir kita buat misalnya pertama ini fi'il madhi mudhari atau amr. Kalau madhi hurufnya 4, madhi biasanya 3. Ada tanda mudhari di sini, ada huruf mudhara'ah. Ya, ini huruf mudhara'ah, berarti dia fi'il mudhari. Apa barisnya? Dia habu. Berarti ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari, bukan fi'il madhi, fi'il mudhari. Kemudian ini, setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Walaupun ada fi'il mudhari sama seperti fi'il madhi, tetap saja yang penting asalkan ada fi'il pasti ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya abu, ini fa'il. Fa'il, barisnya abu. Dah, fa'il. Setiap fa'il barisnya rafa. Apa tanda rafa'nya di sini? Tanda rafa'nya jelas ini. Wow, tanda rafa'nya. Ini tanda rafa'nya. Dah? Kenapa dia tanda rafa'nya wow?
karena dia al-asmaul khamsah. Abu ini al-asmaul khamsah. Abuka wa akuka amuka fuka zumalin, itu asmaul khamsah. Jadi abu ini dia al-asmaul khamsah. Jadi jawabnya fa'il marfu'un, ini i'rabnya. Marfu' pakai apa tanda rafa'nya? Waw. Marfu'un bil waw. Bil waw, bi annahu. Karena dia misalnya abu ini dia al-asmaul khamsah. Al-asma khamsah. Dah? Oke, karena dia asmaul khamsah. Dah? Selanjutnya ada Zaid. Ini barisnya apa? Barisnya Zaidin. Kenapa Zaidin? Karena dia jadi maf'ulun bih. Mudhafun ilaih. Jadi kalau dia mudhafun ilaih, maka ini i'rabnya kita tambahi. Fa'il marfu'un bil waw li annahu al-asmaul khamsah wa huwa mudhaf. Dan dia jadi mudhaf. Jadi abu ini selain dia jadi fa'il, dia juga jadi mudhaf. Kalau ada mudhaf pasti ada mudhafun ilaihnya. Mana mudhafun ilaih? Inilah jadi mudhafun ilaih. Ini disebut sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Ya? Oke, selanjutnya ila. Ila ini huruf jar. Huruf jar. Ini barisnya ila masjidi. Ini majrur. Tanda jarnya kasrah. Dah? Selesai. Yang perlu diperhatikan di sini, coba lihat kalimahnya yazhabu Abu Zaidin ilal masjidi. Sudah? Yazhabu fi'il. Fa'ilnya ini Abu. Kemudian dia jadi mudhaf. Mudhafun ilaihnya Zaidin. Dan selanjutnya ila harfu jar, huruf jar. Ini majrur al-masjidi. Pertanyaannya, mana dia maf'ulun bihnya? Kalau yang lain ada maf'ulun bih. Semua ada maf'ulun bih. Ini kenapa tidak ada? Jadi jawabannya, fi'il itu dia ada dua bentuk, ada dua macam. Ada fi'il itu bentuknya fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Jadi dia yang butuh maf'ulun bih ini, butuh objek, butuh sasaran, butuh penderita, butuh yang dikenai perbuatan, itu fi'ilnya fi'il muta'addi. Jadi fi'il muta'addi itu butuh maf'ulun bih. Kalau fi'il lazim dia tak butuh maf'ulun bih. Daraba itu butuh maf'ulun bih, dia fi'il muta'addi. Daraba telah memukul. Nanti apa yang dia pukul? Maka mesti ada sasaran yang kena pukul. Kalau yazhabu ini fi'il lazim, dia tak butuh maf'ulun bih. Pergi kemana? Bukan dia yang dicari sasaran dari kata kerja tersebut atau maf'ulun bih, atau kalau bahasanya objeknya, sasarannya, bukan seperti itu yang dicari. Jadi keterangannya. Jadi ini termasuk fi'il lazim. Jadi fi'il lazim tak ada maf'ulun bihnya, dan itu jangan kita cari, tak bakalan dapat. Tidak ada fi'il maf'ulun bihnya. Jadi yang ada maf'ulun bih itu fi'ilnya fi'il muta'addi. Daraba misalnya, atau masaha, atau fataha, kataba. Kalau fi'il lazim itu tak ada maf'ulun bih. Cuma keterangan nanti yang ada dia. Itu yang pertama. Kemudian untuk contoh ini tidak mesti dia fi'ilnya fi'il madi, boleh fi'il mudhari. Ini contohnya misal yazhabu, ini fi'ilnya fi'il mudhari. Kalau yang lain tadi contohnya saya buat fi'ilnya fi'il madi, ini fi'il mudhari. Jadi kalau tadi misalnya daraba Zaidun al-kalba, itu kan daraba fi'il madi. Kalau kita mau buat fi'il mudhari boleh. Misal kita buat daraba fi'il mudhari'nya apa? Daraba fi'il mudhari'nya yadribu. Maka yadribu Zaidun al-kalba. Yadribu Zaidun al-kalba. Zaidunil kalba. Jadi ini fi'il mudhari. Dhamirnya dhamir huwa. Kalau tadi Hindun misal kita buat, maka buatnya
kalba, ribu, kalba. Di sini kita pakai ribu. Kenapa ribu? Karena melihat kepada fa'il. Fa'ilnya mu'annas. Jadi pakailah fi'ilnya fi'il yang mu'annas. Ini dhamirnya dhamir hiya di dalam. Yadribu yadribani itu huwa hum, yadribu dhamirnya huwa. Kalau hiya tatribu. Tatribu ini dhamirnya dhamir hiya. Maka disesuaikan dengan fa'ilnya karena mu'annas, maka pakai fi'ilnya fi'il yang bentuknya mu'annas, fi'il mudhari'nya. Dhamirnya di sini dhamir hiya, kalau ini dhamir huwa. Sama seperti mudhari'. Jadi kita pakailah di sini sama seperti fi'il madi, contoh yang pertama di awal. Ini kita pakai fi'il mudhari', maka sesuaikan juga dhamirnya mu'annas, sesuaikan dengan fa'il. Gitu. Kalau misalnya ini mau kita pakai fi'il madi juga boleh. Fi'il madinya apa? Zahaba. Zahaba Abu Zaidin boleh, atau yazhabu boleh. Jadi tidak mesti fi'ilnya fi'il madi contohnya, tidak. Fi'il mudhari' juga boleh. Tergantung kita sesuaikan. Yang penting sesuaikan dhamir terhadap fa'ilnya. Kalau fa'ilnya mu'annas maka pakai fi'il itu yang berdhamir mu'annas. Kalau fa'ilnya muzakkar maka pakailah dia fi'ilnya yang berdhamir muzakkar. Gitu. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih.